Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan kami hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah akan datang?" Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana,' sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana,' 'Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah kata Santo Yakobus. Perjuangan tanpa kepercayaan atau harapan adalah kesia-siaan. Seperti Injil hari ini, di mana orang Farisi bertanya akan kerajaan Allah, namun Yesus berkata bahwa kerajaan Allah ada di antara kita. Alkisah, ada seorang anak yang selalu berdoa ketika ulangan atau ujian agar memperoleh nilai yang memuaskan. Tetapi ia tidak belajar, ia tidak mempersiapkan diri dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Ada pula seseorang yang meminta kesehatan, tetapi dalam kehidupannya ia tidak merawat dirinya. Ada pula orang yang meminta limpah rezeki, tetapi ia hanya diam saja dan tidak berusaha dalam mencari pekerjaan atau kegiatan. Tanpa kita sadari, kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita hanya meminta dan terus-menerus meminta. Menyadari kehadiran Allah ternyata perlu adanya kepekaan dan kerendahan hati. Allah lebih mengetahui akan apa yang kita butuhkan, hanya saja ia ingin melihat sejauh apa kita telah berusaha dan berjuang. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, tentu akan setia dalam perkara-perkara besar. Perlu disadari bahwa Allah hadir di dalam keterpurukan kita, di dalam kesedihan, kegagalan, dalam seluruh peristiwa hidup kita, baik senang maupun susah, baik sedih maupun menggembirakan. Ia datang tanpa tanda-tanda karena ia sungguh hadir, benar-benar nyata. Bisa kita alami dan rasakan, ia ada di sekitar kita, di dalam diri kita. Seringkali kita bertanya di mana Tuhan, tetapi kita tidak merasakan bahwa ia ada di dalam diri kita dan di dalam seluruh ciptaan dunia ini. Ia hadir. Kehadiran Allah memang harus kita lihat dengan penuh iman, dengan kacamata iman, harapan, dan kasih. Dari setiap yang kita lakukan mempunyai konsekuensi, maka penting bagi kita untuk mengawali, memulainya selalu berjalan bersama Kristus dan mengakhirinya juga
bersama dan di dalam Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah dengan kesadaran yang penuh bahwa Allah hadir di dalam diri kita dan di dalam diri saudara-saudari kita, di dalam dunia kita ini. Maka kita akan mampu berjuang dengan penuh iman dan nampak konkret dari cara kita mencintai diri kita, mengasihi sesama kita, dan setia pada ajaran Yesus. Dengan itu kita akan mendapatkan pengalaman akan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir sehingga hari-hari kita mempunyai warna yang sangat indah, penuh sukacita, syukur, dan kebahagiaan. Seperti pelangi yang hadir setelah hujan turun, maka jangan pernah merasa menyerah dan putus asa ketika gagal, karena di atas langit masih ada langit dan akan ada pelangi setelah hujan. Allah Bapa kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami mampu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Melalui kesadaran itu, semoga kami pun dapat melihat bahwa sebenarnya segala kebaikan dalam hidup kami hanya berasal daripada-Mu. Dan semoga kami dapat membagikan kebaikan-Mu itu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.